Di antara yang membatalkan saum dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Rawdatul Thalibin, adalah sesuatu yang masuk ke dalam jauf. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan wa minal muftirat dukhulu syai'in fi jaufi. Ah, syai' di sini sesuatu yang masuk itu sifatnya mutlak. Baik itu yang bergizi yang bisa menguatkan tubuh dan otak, ataupun yang tidak bergizi yang tidak bisa menguatkan tubuh dan otak. Kenapa? Karena para ulama salaf memahami bahwa saum itu adalah ibadah ghairu ma'qulatil makna, ibadah yang tidak bisa diukur. Artinya bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, minum dan syahwat, akan tetapi lebih dari itu, yaitu menahan segala sesuatu yang masuk ke dalam jauf dan menahan diri dari segala sesuatu dari syahwat. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat terkait makna jauf atau batasan jauf, rongga tubuh. Imam Abu Hanifah eh, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jauf adalah seluruh rongga tubuh, ya, seluruh rongga tubuh, baik itu rongga dada, kemudian rongga perut, kemudian punggung, dan juga rongga kepala, otak. Dan menurut Imam Abu Hanifah, tenggorokan tidak termasuk ke dalam jauf. Jadi jauf dimulai dari batas tenggorokan paling bawah. Sehingga ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, selama belum melewati akhir tenggorokan, maka tidak membatalkan saumnya. Akan tetapi tentunya apa yang masuk ke dalam tenggorokan pasti akan masuk ke dalam rongga tubuh. Nah, kemudian yang kedua, dalam mazhab Maliki, bahwa yang dimaksud dengan jauf atau rongga tubuh itu adalah rongga tubuh sebagaimana yang disebutkan oleh mazhab Hanafi. Dan dalam mazhab Maliki terdapat perbedaan pendapat apakah rongga kepala itu termasuk jauf atau tidak. Tapi yang kuat dalam pandangan mereka bahwa rongga kepala pun, otak pun masuk ke dalam jauf. Nah, kemudian pendapat yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i, ini lebih hati-hati, sehingga yang dimaksud jauf oleh Imam Syafi'i itu lebih banyak. Bukan hanya bukan hanya rongga tubuh, ya, rongga dada, rongga perut, termasuk usus, kemudian termasuk lambung. Nah, tapi juga termasuk 5 lubang, ya. Yang pertama adalah hidung, kemudian mulut, kemudian hidung, kemudian telinga, kemudian 2 lubang di bawah yaitu kemaluan dan dubur. Itu pun termasuk jauf kata Imam Syafi'i, dan begitu pun rongga kepala, otak. Sehingga dalam mazhab Syafi'i apapun yang masuk ke dalam hidung itu bisa membatalkan saum. Apa yang masuk ke dalam telinga itu bisa membatalkan saum. Apa yang masuk ke dalam dubur, ke dalam kemaluan, itu pun bisa membatalkan saum. Nah, dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang terakhir, yang dimaksud dengan jauf itu adalah lambung saja. Jadi bukan semua rongga tubuh. Sehingga yang membatalkan saum adalah apa-apa yang masuk ke dalam lambung saja. Adapun yang masuk ke dalam rongga tubuh lainnya, maka itu tidak membatalkan saumnya. Sebagaimana ini pendapat kebanyakan para ulama muasirin, para ulama kontemporer, yang berpendapat bahwa saum itu adalah ibadah ma'qulatul makna, bahwa saum itu adalah ibadah menahan diri dari makan, minum, dan menahan diri dari syahwat. Sehingga yang tidak masuk dalam kategori makan, minum, maka itu tidak membatalkan saum. Barakallahu fiik.